Guys, hari ini gue mau nge-review salah satu reksadana yang menurut gue menarik banget untuk dibahas ya. Terutama ini merupakan reksadana indeks juga yang menurut gue cukup bagus ya. Itu. Nah, yaitu reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund. Tapi sebenarnya kayak gimana sih reksadana ini? Ya, menurut pendapat gue, temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi gini teman-teman, pendapat gue tentang ini adalah gue ngelihat reputasinya juga cukup oke guys gitu. Tidak pernah ada, sejauh gue yang gue tahu ya, itu tidak pernah ada masalah sama OJK juga ya. Dan memang kalau kita bandingkan dengan beberapa manajer investasi yang lain, mungkin secara reputasi mereka masih lebih unggul ya gitu loh. Untuk yang kayak, oh lebih terkenal nih kayak BNI, orang udah pada tahu gitu kan dari banknya. Tapi ini belum gitu, tapi balik lagi gitu, aspek untuk mengetahui reputasi bagus atau enggak itu kan dilihat dari banyak aspek. Salah satunya reksadananya pernah ada masalah apa enggak gitu, manajer investasinya pernah ada masalah atau enggak. Dan sejauh yang gue tahu tidak ada ya guys, seperti itu yang pertama. Kedua, gue biasa ngebahas juga dari segi AUM. AUM itu adalah dana kelolaan pada reksadana ya. Dana kelolaan pada reksadana itu bagusnya itu tinggi, di atas dari 100 miliar. Di sini AUM-nya itu adalah 4,41 triliun. Artinya apa? Artinya sudah sangat bagus guys. Kenapa? Karena ini udah lebih dari 100 miliar, bahkan ini sudah mencapai lebih dari 1 triliun. Ya berarti artinya di sini bahwa banyak investor juga yang percaya terhadap reksadana ini. Ya kalau dia nggak percaya ngapain dia invest di situ kan, jatuhnya kayak begitu. Seperti itu. Lalu kita lihat aspek lain dari Compound Annual Growth Rate atau CAGR atau kinerja masa lalu. Setiap reksadana itu punya kinerja masa lalu yang berbeda-beda, ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah di sini 1 tahun 16,19%, 3 tahun 23,04%, 5 tahun 47,89%, 10 tahun 113,10%. Bagaimana menurut pendapat gue? Di sini, menariknya adalah di sini ABF ini merupakan bagian dari obligasi kan. Kalau obligasi, dia 1 tahun terakhir dia bisa produce keuntungan sekitar 16%, itu tinggi banget guys. Karena rata-rata kalau reksadana obligasi yang bagus aja kalau di keadaan normal itu sekitar 8%. Kalau dia bisa perform di atas dari 8%, berarti itu udah cukup baik ya. Artinya dalam 1 tahun terakhir memang performanya cukup baik. Ya regardless memang ada penurunan juga ya, bahwa banyak orang yang berpendapat bahwa obligasi itu nggak kena dampak dan lain sebagainya. Ya ternyata kena dampak juga kan, walaupun emang nggak separah saham. Tapi again, loncatannya juga cukup lumayan tinggi, jadi oke, seperti itu. Nah, 3 tahun itu kan 23%, ya kan, 10 tahun 113%. Di sini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita bahwa kalau misalkan kita memikirkan dalam jangka panjang, hasil yang kita bisa hasilkan itu lebih gede gitu loh. Kita lihat di sini 113%. Memang ya kalau misalkan kita lihat data masa lalu itu belum tentu menjamin data masa depan sama. Tapi seenggaknya kalaupun misalkan nggak sampai 113%, cuman berapa puluh persen, itu pun juga udah bagus. Dibandingkan kalian cuman taruh di bawah bantal atau dimanapun, ya itu kan nggak bakal growing juga gitu. Jadi mendingan kalian taruh di satu instrumen yang bakal growing juga di kedepan hari. Atau misalkan kalian mendidik secara rutin aja, hasil kalian tuh bisa menolong banget buat keuangan kalian di kedepan hari gitu. Karena kan bakal banyak biaya-biaya juga yang bakal keluar. Nah otomatis kalau kita sudah mendidik diri kita untuk yang benar-benar invest dari jauh-jauh hari kan tentu bisa ketolong banget ke depan hari. Kayak gitu sih, coba berpikir dalam jangka waktu yang panjang. Kayak gitu guys. Oke, itu dari CAGR ya menurut pendapat gue. Lalu gue juga ngelihat dari expense ratio. Expense ratio adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi
dalam mengelola reksadana ini. Semakin tinggi berarti semakin tidak diharapkan investor ya. Mereka mengharapkan bahwa semakin rendah semakin bagus ya. Nah, expense ratio di sini adalah 0,22%. Ini merupakan sangat rendah, guys. Tapi menurut gue ini hal yang wajar terjadi lagi-lagi karena ini merupakan indeks ya. Kalau misalkan reksadana indeks, keunggulannya itu adalah di expense ratio-nya biasanya kecil ya dibandingkan reksadana biasa. Kalau misalnya reksadana biasa untuk obligasi setahu gue sekitar 2%-an, 3%, ada yang 4% ya, sekitar segitu. Nah ini 0,22% tuh kecil banget. Kenapa bisa sekecil ini? Karena mereka tuh tidak perlu meng-hire analis lah. Analis yang kira-kira gimana nih caranya supaya bisa lebih tinggi daripada indeksnya. Jadi mereka nggak coba untuk overcome di indeks, tapi mereka coba ngikutin indeksnya aja. Kalau mereka ngikutin indeksnya aja, ya udah, mereka kan nggak perlu capek untuk meng-hire orang. Otomatis cost-nya lebih sedikit. Tapi terkadang, expense ratio yang kecil belum tentu return-nya lebih gede. Tapi di case seperti ini, return-nya bagus, ya. Tapi nggak selalu seperti itu, guys. Oke. Itu dari expense ratio. Lalu gue juga ngelihat daripada minimal pembelian. Nah, minimal pembelian di sini adalah 1 juta rupiah. Ya, jadi kalau misalkan rata-rata reksadana itu 100.000, di sini 1 juta rupiah. Memang ini lebih merogoh cross check kalian tuh lebih ya. Jadi memang tidak tergolong affordable banget ya kayak reksadana lain yang 100.000. Tapi again kalian harus perhitungkan dari berbagai macam aspek ya, dari segi keuangan kalian, dari segi beberapa analisa ini. Kalau misalkan emang bagus dan ternyata keuangan kita mampu, kenapa tidak gitu. Tapi kan banyak aspek lain ya. Menurut pendapat gue oke, belum tentu menurut kalian oke. Seperti itu. Lalu dari segi BP ya atau bank penampung. Bank penampungnya kebetulan sama dengan bank kastodiannya yaitu HSBC Indonesia. Jadi kalau misalkan di bank penampung ini seandainya kalian berbeda dengan rekening kalian, let's say gue punya BCA, bank penampungnya HSBC, berarti gue bakal kena 3,5 atau 6,5. Tapi kalau misalkan gue sama-sama punya HSBC, gue tuh nggak kena gitu loh, 3,5 maupun 6,5 ini. Jadi keuntungannya adalah kalau misalkan sama, seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah alokasi aset. Alokasi aset itu merupakan salah satu aspek penting juga dalam penilaian kita terhadap reksadana. Alokasi asetnya gimana nih? Di sini ke obligasi atau bonds 100%. Ya, karena memang indeks begitu biasanya, tinggal ngikutin acuannya aja, seperti itu. Dan ya, balik lagi semuanya ke kalian. Kalian mau milih atau tidak ya? Atau kalian lebih milih gue yang lebih affordable aja lah, yang di bawah dari 1 juta gitu mulainya gitu, nggak apa-apa juga. Tapi kalau kalian yang mampu dan kalian mau invest, silahkan juga. Semua keputusan balik lagi ke kalian. Tapi yang perlu gue ingetin adalah kalau misalkan reksadana indeks obligasi ya, itu bagusan mungkin sekitar 3 sampai 5 tahun ya. Itu rata-rata seperti itu. Karena kita nggak ada yang tahu ya Pak ya, kinerja pada masa lalunya bagus, ternyata ke depan berubah, itu bisa aja gitu kan. Bisa jadi malah lebih baik, bisa jadi lebih buruk gitu kan. Bisa jadi sama aja, bisa juga seperti itu. Balik lagi keputusan investasi di kalian, dan investasi itu selalu mengandung resiko. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.